Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Dengan kondisi yang sudah lebih baik dan alhamdulillah saya udah lebih sehat. Jadi saya bisa nge-review agak lebih dalam. Oke, tahun 2021 adalah tahun yang menarik buat saya karena pada tahun ini kita akhirnya bisa menemukan laptop-laptop yang hybrid. Yang hybrid maksud saya adalah gini. Jadi punya performa oke, grafis mumpuni, tapi bobotnya enteng-enteng. Dan yang paling penting adalah hemat daya. Itu dimulai dari ketika pertama kali Intel ngeluarin Iris Xe untuk VGA-nya, grafik integrated yang bisa dipakai untuk ngegame. GTA 5 100 FPS low tapi nggak pakai colok kabel. Dimana kita sama-sama tahu kalau kita mau pakai laptop gaming, kita butuh banget tuh nyolok kabel supaya kita bisa dapetin performa optimalnya. Tapi si Iris Xe ini enggak. Dan akhirnya AMD ngejar juga. Kalau kemarin saya sempat review IdeaPad Slim 3 yang pakai Ryzen 5 5500U dan saya sempat bilang saya penasaran untuk performa gamingnya apakah sama ketika dicolok ataupun tidak dicolok dengan listrik langsung. Jadi cuma pakai baterai. Dan akhirnya di kali ini saya punya kesempatan untuk nguji itu di laptop yang lain. Nah, laptop yang saya mau review kali ini, wah gila, saya panjang banget ngomong ya. Tapi ini seru sih. Laptop yang mau saya review kali ini adalah laptop yang menurut saya oke banget. Dia adalah penggabungan dari tadi, bobot portability dan performa yang oke. Oke, nah di sini udah ada di depan teman-teman, di depan saya, HP Aero 13. Ini HP Pavilion Aero 13. Laptop yang cuma punya bobot under 1 kg, saya sudah cek, bobotnya ada di 964 gram. Jadi masih di bawah 1 kg, tapi performa yang ditawarin nggak nanggung-nanggung. Oke, kita bakal masuk lebih jauh. Kita bahas sisi desain dulu. Sisi desainnya ini juga menurut saya oke, simple tapi menarik. Dia pakai body full magnesium alloy. Jadi kalau kamu yang kemarin senang sama Infinix Inbox X1 karena bodinya yang pakai metal, ini ada yang harganya udah ya nggak deket-deket banget sih. Kalau Infinix itu di 10, kalau yang normalnya 11 juta, ini di 13 jutaan. Bodinya sama-sama full metal, tapi penawarannya jauh lebih baik dengan brand yang udah jauh lebih stabil. Ya ini bisa jadi buat kamu kalau yang tadinya naksir Infinix yang di 10 jutaan, 10-11 jutaan. Jadi bolehlah nambah sedikit 2 jutaan tapi dapat nambahnya banyak. Oke. Bodinya balik lagi. Bodinya full magnesium alloy, atas bawah semuanya magnesium alloy kecuali bagian ini aja, untuk bagian layarnya aja. Dia di sini plastik ya. Nggak magnesium alloy, tapi bodinya yang lainnya full magnesium alloy. Nah, untuk sisi-sisi laptopnya ini paling kekurangannya minim di portnya ya. Jadi kalau untuk saya kasih tahu aja, di bagian sisi kanannya dia portnya cuma ada satu port USB biasa dan satu jack DC-in. Terusnya di bagian sisi kirinya ada HDMI, ada satu USB dan satu USB Type-C, juga satu jack audio. Nah itu aja. Jadi dia sangat minim port, tapi dengan form factor kayak gini ya nggak terlalu masalah sih. Kamu paling butuh tambahan hub aja untuk tadi nambahin portnya kalau kamu butuh port lebih. Untuk di bagian belakang bodinya ada aksennya simple banget, cuma ada tulisan Pavilion di belakang, tapi menurut saya ini nambah cantik. Keren banget sih di sini. Jadi simple dan dia agak melengkung. Saya suka modelnya. Terusnya di bagian atasnya dia ada garis, bagian bawahnya standar aja, standar laptop office pakai karet 2, dan untuk speakernya ada 2, kanan kiri di bagian bawah. Ini mirip sama penempatan speaker laptop gaming, biasanya ROG yang kayak gini, tapi ini ada di laptop office. Oke, terusnya untuk engselnya adalah salah satu yang saya suka di sini. Engselnya ini enak banget, kalian bisa lihat kayak gini. Dan dia udah ergo lift. Jadi engselnya enak diangkatnya dan dia ergo lift. Nah, itu dari desainnya. Untuk bagian dalamnya keyboardnya sudah pakai backlight dengan 2 tingkat kecerahan.
Yang sayangnya sih kalau menurut saya adalah sama kayak HP sebelumnya yang pakai desain seperti ini, bodinya kayak gini. Kalau keyboardnya backlightnya apa ya? Saya bilangnya kalau siang nggak enak, kalau lagi gelap itu enak banget, tapi kalau lagi terang enakan dimatiin backlightnya karena bakal lebih jelas tanpa backlight. Jadi ketika backlight ini warnanya silver, backlightnya putih, jadinya apa ya? Malah jadi saru. Jadi kalau saya pribadi lebih senang tanpa backlight ketika lagi posisi terang kayak gini. Tapi kalau gelap, nyalain backlightnya, cakep. Itu aja. Terusnya touchpadnya juga udah oke. Touchpadnya cukup lebar. Udah pakai Windows Version Driver dan ini gesturnya enak banget. Jadi ya pakai laptop ini nggak butuh-butuh banget sama mouse kecuali kamu lagi mau main game. Kalau nggak main game, ini enak banget. Tanpa mouse, that's good. Apa lagi? Oh ya, layar. Satu lagi catatannya. Layar di laptop ini nggak se-wide layar-layar di laptop pada biasanya. Tapi dia juga nggak ngotak banget. Dia resolusinya adalah 1900 kali 1200. Jadi kalau biasanya kamu dapetin 1900 kali 1080, ini kali 1200, jadi sedikit lebih tinggi dan berarti kamu punya area layar yang lebih luas untuk kalau ngebaca. Jadi ini enak untuk itu. Oh ya, dia juga ada fingerprint. Fingerprintnya ada di sini dan dia sudah untuk soundnya dia udah pakai Bang & Olufsen. Jadi ya suaranya lumayan oke. Di bagian dalamnya juga, di bagian keyboard nggak ada aksen yang aneh-aneh, cuma ada Bang & Olufsen aja sama tulisan Pavilion di sini. It's good. Oke, kita masuk sekarang ke bagian spesifikasinya. Spesifikasinya sudah pakai prosesor Ryzen 5 5600U, 6 core, 12 thread, dan dia punya performa jauh di atas Ryzen 5 5500U yang ada di Slim 3 kemarin. Terusnya dia sudah pakai 16 GB LPDDR4 onboard, tapi dual channel, dan itu udah optimal banget. Nggak bisa ditambah, tapi cukup lah untuk kamu pakai apalagi berarti cuma under 1 kilo. Ini enak banget sih. Terusnya VGA-nya dia pakai Radeon grafis 1,8 GHz. Dan yang menariknya, dia lebih seru lagi sih menurut saya daripada Slim 3 kemarin, dimana Slim 3 akhirnya sudah bisa ngatur VRAM-nya, shared memorinya. Untuk VGA-nya bisa diatur 512 apa 1 GB atau 2 GB. Yang ini enggak, dia mentok di 512 MB aja. Jadi kamu punya ruang banyak untuk multitasking. Tapi ketika kamu butuh ruang VRAM lebih, ketika misal kamu main game segala macam, dia langsung ambil shared memorinya dari RAM-nya 8 GB. Kamu punya 8 GB untuk dipakai, dan itu keren sih. Itu keren banget. Nah, terusnya dia penyimpanannya ada 512 GB SSD yang punya 2 mode kecepatan. Kalau lagi pakai baterai aja dia di 1700 MB per second untuk kecepatan read-nya, tapi kalau kamu pakai colok ada di 2200. Jadi paling yang berubah di sini aja. Terus apa lagi? Layarnya tadi udah 100% sRGB ya, dengan Full HD 1900 kali 1200. Jadi layarnya lebih tinggi, lebih luas dibandingin layar-layar yang sekarang wide ya. Jadi nggak wide banget, tapi kamu punya akses untuk ruang lebih untuk baca-baca. Jadi ini enak banget sih. Oke, sekarang kita ngomongin performanya. Saya udah tes laptop ini dengan berbagai macam skenario, dari mulai tes benchmark sampai tes gaming. Nah, saya mau ngobrolin tes benchmarknya dulu aja deh. Saya udah tes pakai Cinebench R23. Untuk multicore-nya kita bisa dapat skor di 6600-an, dan untuk single core-nya kita bisa dapat di 1100-an. So, ini gede banget. Dan itu nggak masalah kamu pakai listrik atau nggak pakai listrik. Terusnya untuk tadi SSD-nya, performa SSD-nya adalah 1700 read-nya kalau kamu nggak pakai listrik, kayak colok listrik. Tapi kalau kamu colok listrik, dia jadi naik ke 2200 MB per second. Jadi SSD-nya aja nih yang agak naik turun. Nah, VGA-nya gimana? Saya tes pakai game. Sebelum saya tes pakai game, saya juga tes pakai Blender. Saya coba pakai listrik atau pakai baterai aja. Kecepatannya sama. Saya rendering untuk BMW itu dapatnya di 6 menitan, yang ya kurang lebih sama lah. Jadi performanya bisa kita katakan ini sama pakai listrik
atau cuma pakai baterai aja. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena dulu ketika Iris Xe keluar itu dia ngajar Radeon di situ, Radeon grafis di situ. Radeon harus pakai colok listrik, dia nggak butuh. Dia cuma butuh TDP-nya untuk wattnya 15 watt dan itu dipakai di sini. Jadi Radeon grafis yang ada di seri 5000 itu cuma butuh daya 15 watt dan prosesornya juga cuma butuh daya 15 watt. Jadi ini keren sih. Kamu dapat performa yang di atas seri H, seri gaming yang butuh 45 watt pada tahun 2018 itu, 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang kamu bisa dapetin performa lebih dari itu cuma dengan 15 watt. Begitu juga grafisnya. Biasanya kamu butuh dedicated 65 watt, tapi kamu pakai ini cuma 15 watt aja. Nah, saya tes lagi di game. Saya pakai 2 game AAA di sini, yaitu Assassin's Creed Valhalla dan pakai Resident Evil Village. Nah, Assassin's Creed Valhalla ini saya kasih pakai resolusinya native 1900 x 1200 dan kita coba pakai 2 skenario. Yang pertama adalah pakai modenya yang untuk low, yang kedua presetnya medium. Nah, di Assassin's Creed Valhalla pakai mode low, tadi native untuk resolusinya, pakai baterai FPS-nya saya bisa dapat di 21 sampai 30. Pakai kabel colok listrik saya dapat sama 21 sampai 30 fps. Untuk power GPU-nya berkisar di 14 sampai 15 watt. Jadi itu aja, naik turun 14 15 watt, tapi kurang nggak lebih. Dan temperaturnya ada di 59 derajat Celcius untuk temperatur GPU-nya. So, ini adem. Jadi kita bisa main game AAA dengan resolusi native 1900 x 1200, low sih, tapi adem. Dan ya FPS-nya masih playable. Nah, kita bisa juga mainin di medium dengan FPS 17 sampai 25 dan kalau pakai baterai. Tapi kalau pakai kabel naik dikit 18 sampai 25, tapi so lah sama aja. Kalau menurut saya wattnya juga sama. GPU powernya kita pakai 14 sampai 15 watt, itu aja sama aja. Dan temperaturnya pakai baterai 61 derajat, pakai listrik ada 62. Ya, sama lah. Karena kalau menurut saya 1 derajat Celcius itu nggak terlalu signifikan. Nah, pas kita coba pakai Resident Evil Village di mode performa, yaitu mode yang low, kita bisa dapetin FPS untuk pakai baterai 33 sampai 37, sementara kalau kita colok listrik agak naik dari jadi 33 sampai 41 FPS. Tapi untuk power GPU-nya sama aja 15 watt. Jadi bisa jadi naiknya bukan karena bukan karena naik benar, tapi mungkin karena saat itu saya dapatnya scene-nya yang beda gitu. Jadi mungkin pas lagi listrik dapat scene-nya yang lagi lebih nggak butuh processing grafis lebih besar, jadi FPS-nya naik. Tapi temperatur GPU-nya sama aja 63 derajat Celcius. Gitu juga ketika coba Resident Evil Village di grafis yang pakai mode grafis, jadi nggak pakai mode maksimum ya. Tapi mode yang lebih mentingin grafisnya, ada presetnya. Kita bisa dapat FPS-nya kalau pakai baterai di 18 sampai 28 fps, kalau kabel 19 sampai 29. Powernya juga sama 14 sampai 15 watt dan temperaturnya juga sama 65 derajat Celcius. Itu artinya apa? Artinya laptop ini bisa kamu pakai untuk kerjaan-kerjaan yang berat kayak tadi main game AAA atau pekerjaan grafis yang lainnya, tadi rendering Blender, tanpa harus colok listrik. Dan dia tetap bakal dapat performa optimalnya. Kamu nggak butuh colok listrik dulu untuk dapetin performa optimalnya kayak kalau kamu pakai laptop yang pakai dedicated grafis. Jadi ini keren. Ini keren banget. Apalagi performa grafisnya udah cukup mumpuni. Saya nggak bisa bilang tinggi banget karena nggak tinggi-tinggi banget. Tapi itu udah cukup mumpuni. Toh kamu bisa dapetin tadi main game AAA di area yang playable lah. 21 sampai 30 fps masih playable. Nggak yang ya kadang-kadang ada stutter dikit tapi ya nggak ngeganggu permainan. So it's good. Nah, terus konsumsi dayanya gimana? Saya tes lagi pakai Assassin's Creed Valhalla, pakai tadi performanya medium. Pakai presetnya medium dengan tadi masih native semuanya. Brightness-nya saya set di 100%, volumenya 60%, dan backlight-nya saya matiin karena saya nggak ngerasa itu butuh waktu itu. Dan saya mainin selama waktu 10 menit.
berkurangnya baterainya tanpa colok kabel ya. Baterainya berkurang 13%. Saya mainin dalam posisi baterai 54%, ketika setelah 10 menit saya stop mainnya, baterainya ada di 41%. So, 13% 10 menit untuk game AAA pakai baterai. Menurut saya oke sih gitu. Jadi ya taruhlah kalau kamu main game kamu bisa dapat lah 30 menit lumayan lah gitu. 30 menit pakai baterainya aja, dan itu main game AAA yang dimana VGA-nya itu digenjot habis-habisan ya, digenjot di maksimum karena performa VGA-nya ada di 90% terus, 98, 90%, 98, 99%. Tapi CPU-nya yang menarik adalah CPU-nya masih di 20% rata-rata saya pakai. CPU-nya masih 20%, RAM kepake paling 9, 12 GB, masih ada 4 GB kalau kepake 12 GB. So, kamu masih bisa pakai multitasking, dan itu saya tes. Jadi saya main game Assassin's Creed Valhalla dan sambil saya multitasking. Saya sambil buka yang lain, saya sambil ganti workspace, dan itu lancar, it's smooth. Itu keren banget. Apalagi tadi saya bilang dia bobotnya cuma 1 kilogram kurang. So, itu keren sih. Jadi ini adalah salah satu laptop yang bikin saya kagum lagi di tahun 2021. Oke, so kesimpulannya laptop ini cocok buat siapa sih gitu. Setelah tadi saya ngomong panjang lebar dari sisi ya kelebihannya, fiturnya dan lain-lain, juga sisi performanya yang masih bikin saya takjub dengan form factor yang tadi under 1 kilo ini, laptop ini cocok buat siapa? Oke, dengan kisaran harganya ada 13 jutaan, laptop ini cocok banget buat kamu yang content creator atau yang senang editing, senang desain, atau senang tadi lah gaming, tapi kamu pengennya form factornya kecil, tipis, dan kamu bisa bawa kemana-mana, dan kamu juga nggak perlu banget mikirin daya. Jadi ketika kamu nggak pakai untuk yang performa tinggi, sebetulnya dayanya ya awet gitu baterainya. Apalagi klaimnya dia bisa bertahan sekitar 8-9 jam harusnya. Dari HP-nya sendiri klaimnya segitu. Kalau untuk pemakaian wajar, pemakaian standar, bukan dipakai gaming ya. Kalau gaming tadi udah saya tes, dia 13% per 10 menit untuk game AAA dengan brightness 100%, volume 60%, dan backlight off. Jadi itu masih oke. Jadi ini cocok banget buat kamu yang tadi content creator yang butuh untuk color grading, karena layarnya juga udah 100% sRGB ya. Belum yang paling maksimal sih, harusnya maksimal ada 100% Adobe RGB, tapi 100% sRGB ini aja udah cukup sebetulnya. Ini minimum lah untuk kalau kamu yang butuh untuk color grading. Terusnya performanya juga oke, so it's good. Ini apa ya, ini bener-bener kalau dibilang, kalau kata saya apa ya, kayak workstation portable kali ya, walaupun dia nggak sampai workstation, tapi ini kenceng dan ini sangat-sangat portable. Beratnya yang 1 kilo ini kamu cukup tutup, kamu masukin ke tas dan gendong udah nggak berasa lagi, enak banget. Oke, jadi itu aja review saya mengenai HP Aero 13 ini yang masih bikin takjub saya, dan ya masih saya oprek-oprek, walaupun saya tetap akhirnya masih lebih senang yang 15 inch. Dan saya berharap mudah-mudahan, karena di 2021 kita udah sampai sini, mungkin 2022 kita bakal bisa dapetin yang 15 inch 100% Adobe RGB under 1 kilo, udah pakai RTX mungkin, atau kalau bisa lebih bagus lagi 17 inch under 1 kilo pakai RTX, itu pasti oke banget. Kita lihat aja perkembangannya ke depan. Tapi ini adalah salah satu yang bikin kita takjub mengenai perkembangan teknologi yang akhirnya bisa menyatukan dua kebutuhan tadi, antara portabilitas sama performa. So, kalau kamu yang lagi butuh banget performa yang sangat portable, ini cocok banget buat kamu. Dan itu dulu dari saya Fikri undur diri. Mudah-mudahan info yang saya kasih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.